Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Ananda dengan NPM 2013053077 dari kelas 2C, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Rian Andri Prasetya MPD dan Ibu Siska Mega Diana MPD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang tata kata. A. Kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mengalami proses gramatikal atau proses tata bahasa. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, meja, makan, besar, dan tebal. Contoh kalimatnya, buku itu sangat tebal. B. Kata turunan. 1A. Imbuhan, awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, berkelanjutan, mempermudah, dan lainnya. 1B. Imbuhan dirangkaikan dengan tanda hubung jika ditambahkan pada bentuk singkatan atau kata dengan yang bukan bahasa Indonesia. Misalnya, mem-PHK-kan, di-PTUN-kan, di-upgrade, merecall. 2. Jika bentuk dasarnya berupa gabungan kata, awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Misalnya, bertepuk tangan, garis bawahi, menganak sungai, sebar luaskan. 3. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan, dan lainnya. 4. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai. Misalnya, adipati, dwiwarna, aerodinamika, eka warna, antar kota, dan lain sebagainya. Catatan. 1. Bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf awal kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkaikan dengan tanda hubung. Misalnya, non-Indonesia, pan-Afrikanisme, pro-Barat, non-ASEAN, anti-PKI. 2. Bentuk maha yang diikuti kata turunan yang mengacu pada nama atau sifat Tuhan ditulis terpisah dengan huruf awal kapital. Misalnya, marilah kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih. 3. Jika kata maha sebagai unsur gabungan merujuk kepada Tuhan dan diikuti oleh kata dasar, kecuali kata esa, gabungan itu ditulis serangkai. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa menentukan arah hidup kita. C. Bentuk ulang. 1. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, biri-biri, buku-buku, cumi-cumi, dan lain sebagainya. Catatan, bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, surat kabar, surat-surat kabar, kapal barang, kapal-kapal barang. D. Gabung kata. 1. Unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, model linier, kambing hitam, dan lain sebagainya. 2. Gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, anak istri pejabat, anak istri pejabat. 3. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Misalnya, bertepuk tangan, menganak sungai, garis bawahi,
sebar luaskan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai. Dilipat gandakan, menggarisbawahi, menyebarluaskan. 5. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Misalnya, bumi putra, peribahasa, acap kali, barangkali, mana suka, dan lain sebagainya. Suku kata. 1. Pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. A. Jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah, main, niat, saat. B. Huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai, aula, saudara. Jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Misalnya, bapak, lawan, dengan, kenyang, mutakhir, dan musyawarah. D. Jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Misalnya, April, makhluk, mandi, dan lainnya. Jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Misalnya, ultra, infra, dan lainnya. Catatan, gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi tidak dipenggal, misalnya bangkrut, bangsa, banyak, dan lainnya. 2. Pemenggalan kata dengan awalan, akhiran, atau partikel dilakukan di antara bentuk dasar dari imbuhan atau partikel itu. Misalnya, berjalan, membantu, diambil, dan lainnya. Catatan, 1. Pemenggalan kata berimbuhan yang bentuk dasarnya mengalami perubahan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, menutup, memakai, menyapu, dan lainnya. 2. Pemenggalan kata bersisipan dilakukan seperti pada kata dasar. Misalnya, gelembung, gemuruh, gerigi, dan lainnya. 3. Pemenggalan tidak dilakukan pada suku kata yang terdiri atas satu vokal. Misalnya, beberapa pendapat mengenai masalah itu telah disampingkan. 3. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap-tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Misalnya, biografi, biografi, biodata, biodata, dan lainnya. F. Kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, bermalam saja di sini. Di mana dia sekarang? Kain itu disimpan di dalam lemari, dan lain sebagainya. Catatan, kata-kata yang dicetak miring di dalam kalimat seperti di bawah ini ditulis serangkai. Misalnya, kami percaya sepenuhnya kepadanya. Dia lebih tua daripada saya, dan lainnya. G. Partikel. 1. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. 2. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, apapun permasalahannya yang muncul, dia dapat mengatasinya dengan bijaksana. Catatan, partikel pun yang merupakan unsur kata penghubung ditulis serangkai. Misalnya, meskipun sibuk, dia dapat menyelesaikan tugas tepat pada waktunya.
3. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. H. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. 1. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, A.H. Nasution atau Abdul Haris Nasution, H. Hamid atau Haji Hamid, dan lain sebagainya. 2. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan lain sebagainya. 3. Singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, HLM titik halaman, DLL titik artinya, dan lain-lain. 4. Singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, A titik N titik artinya atas nama, dan lainnya. 5. Lambang kimia, singkatan satuan ukur, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, CU atau kuprum, cm, cm, dan lainnya. 6. Akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIG atau Badan Informasi Geospasial, BIN atau Badan Intelijen Negara, dan lainnya. 7. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari delet atau ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bulog, Badan Urusan Logistik, dan lainnya. 8. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK atau Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan lainnya. I. Angka dan bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka Arab 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan angka Romawi 1 Romawi, 2 Romawi, 3 Romawi, dan seterusnya. 1. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. 2. Bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari 2 kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Misalnya, 50 siswa kelas 6 lulus ujian. Panitia mengundang 250 orang peserta. Bukan 250 orang peserta diundang panitia dalam seminar itu. C. Kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Ibu itu menghadiahi sang suami kemeja batik. Catatan, huruf awal sang ditulis dengan huruf kapital jika sang merupakan unsur nama Tuhan. Misalnya, kita harus berserah diri kepada Sang Pencipta.